Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bajingan, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, teriak Zhan Feng. Zhan Feng yang tertiup balik oleh serangan si ratu, dia hampir menjadi gila. Dia dengan jelas tidak menyadari bahaya yang dia alami, dan apa yang dia rasakan ini hanyalah kemarahan tanpa akhir. Karena baginya, kehormatan sangatlah penting. Tidak masalah apakah itu adalah pertempuran teknik pembentukan spiritual sebelumnya, ataupun serangan si ratu barusan, kedua-duanya telah membuatnya kehilangan semua wajahnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan lagi. Jadi saat ini, Zhan Feng tidak hanya memilih untuk tidak mundur, ia bahkan bersiap untuk memulai serangannya yang paling gila. Dia memiliki tangan kirinya dalam gerakan khusus, dan tangan kanannya memegang pedang. Saat dia melakukannya, auranya naik dengan cepat, dan dia telah jauh mendekati ranah Lord Martial peringkat 6. Tabu manusia, teknik pedang ilusi. Tiba-tiba Zhan Feng berteriak. Pedang besar berwarna perak di tangannya menunjuk ke arah si ratu sekali lagi, hingga kemudian sinar cahaya meledak dengan tajam. Ketika dia menggunakan teknik pedang ilusi, langit langsung berubah warna. Tekanan yang mereka hadapi, itu membuat warna kulit setiap orang kehilangan warnanya. Bahkan peringkat 6 Martial Lord di tempat kejadian tanpa sengaja membuat jarak dari Chu Feng dan si ratu, karena takut mereka akan terluka oleh perkelahian itu. Keterampilan bela diri Tabu memang sangat kuat. Mendengus. Namun si ratu yang menghadapi serangan seperti itu merasa jijik. Bibirnya melengkung, dan dia dengan dingin mendengus. Kemudian dengan pikirannya, kumpulan asap yang tampaknya tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian atas kehendaknya, itu menjadi kumpulan besar api hitam yang bergejolak. Panjang api itu hampir 1000 meter. Api hitam itu berbaring secara horizontal di udara, dan api hitam itu luar biasa mengesankan. Wush! Ketika serangan api hitam itu ditembakkan, serangan api hitam itu bertabrakan dengan sempurna ke teknik pedang ilusi Zhan Feng. Bang! Sebuah ledakan besar terjadi, dan membuat seluruh dunia bergetar. Bahkan beberapa ratus mil jauhnya dari tempat asalnya, mereka dapat dengan jelas mendengar ledakan itu dan merasakan getarannya. Namun setelah ledakan seperti itu, teknik pedang ilusi Zhan Feng telah ditembak hancur. Tetapi ketika melirik kembali ke api hitam si ratu yang melonjak, itu bukan saja tidak berkurang, tetapi api itu bahkan semakin bertambah besar. Pada saat itu, api tersebut benar-benar mengelilingi Zhan Feng. Apa-apaan ini? Apa-apaan kamu? Seru Zhan Feng. Pada saat itu kulit Zhan Feng mulai pucat, dan seolah-olah dia sedang sakit. Itu sudah jelas, serangan balik dari teknik pedang ilusi Nua mulai menyiksanya. Saat dia memegang persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, dia mengacungkan pedangnya dengan kacau. Ketika dia melakukannya, dia bahkan masih mengutuk. Ini sudah jelas, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa teknik pedang ilusi miliknya dapat dirusak oleh si ratu. Kata-kata yang tidak tahu malu. Kamu berani tidak sopan kepada aku. Kamu akan menerima hukumanmu di sini, teriak si ratu dengan marah, itu ketika dia mendengar kutukan Zhan Feng. Dengan pikirannya, api hitam tak terbatas membekukan gerakan Zhan Feng. Saat api hitam itu bergulir, jenius teratas dari Kepulauan Eksekusi Abadi, Zhan Feng, dibawa ke hadapan si ratu dalam keadaan kusut. Dasar wanita jalang, aku akan membunuhmu, teriak Zhan Feng. Bagaimana mungkin Zhan Feng bisa mengambil penghinaan di depan publik seperti itu? Dibandingkan dengan si ratu, dia jauh lebih marah. Dia melambaikan pedang besar perak di tangannya, dan ingin membelah si ratu menjadi dua. Cih, kamu sangat tidak layak untuk membunuhku, balas si ratu. Namun sayangnya, si ratu bukanlah seseorang yang bisa dilukai Zhan Feng. Dalam sekejap mereka berdua bertukar pukulan, hasilnya sudah bisa ditentukan. Bang! Menjerit. Bahkan sebelum pedang Zhan Feng diayunkan, hanya dengan pikiran si ratu, dia dapat menyebabkan Zhan Feng menangis kesakitan. Pada saat yang sama, persenjataan kerajaan yang tidak lengkap juga dijatuhkan.
Namun ketika mereka melihat dengan hati-hati, semuanya tidak bisa menahan napas mereka. Apa yang jatuh bersamaan dengan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, dan itu merupakan salah satu lengan Zanfeng. Bukan Zanfeng yang kehilangan persenjataan kerajaannya yang tidak lengkap, itu karena dia kehilangan lengannya juga. Menjerit, rasa sakit akibat lengannya yang terputus, itu membuat Zanfeng melolong tanpa akhir. Namun sialnya, itu hanyalah awal penderitaannya. Api hitam di sekitar si ratu bergerak saat diperintahkan. Di dalam api hitam itu, Zanfeng sepenuhnya dikendalikan oleh si ratu. Dia bahkan tidak perlu menggerakkan setengah jarinya. Karena dengan pikirannya saja, dia bisa menyiksa Zanfeng sampai-sampai tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terluka. Dapat dikatakan juga bahwa, semua tubuh Zanfeng berada dalam kendali si ratu. Jika dia ingin memotong tangannya, maka kakinya tidak akan terluka. Begitupun sebaliknya, jika dia ingin memotong kakinya, maka tangannya tidak akan terluka. Mendengus. Tepat pada saat itu, pemandangan paling mengejutkan terjadi. Ketika Zanfeng melebarkan mulutnya, mengeluarkan suara yang mirip dengan ratapan para hantu dan raungan serigala, si ratu memaksa api hitam untuk masuk ke dalam mulutnya. Mereka masuk melalui mulutnya, namun keluar melalui telinga dan hidungnya. Dalam situasi seperti itu, Zanfeng mulai membuat ratapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang bisa memahami penderitaan macam apa yang dia alami saat ini. Tapi setelah mereka melihat perubahan yang terjadi pada Zanfeng, hampir tidak ada orang yang tidak pucat karena ketakutan. Mereka tidak dapat menahan perasaan menggigil di tubuh mereka, dan bahkan hati mereka pun mulai gemetar. Adegan pada saat itu benar-benar terlalu menakutkan. Ketika api hitam itu memasuki tubuhnya, kekuatan hidup Zanfeng tampaknya telah diekstraksi. Rambutnya yang mirip tinta sekarang berubah putih, dan dengan segera warna rambutnya menjadi lebih putih daripada salju. Tubuh Zanfeng juga mulai menyusut. Kerutan yang tak terhitung jumlahnya merayapi seluruh tubuhnya, dan ketipisannya mirip dengan mayat. Bahkan kultivasinya sangat berkurang. Zanfeng yang sebelumnya merupakan peringkat 5 Martial Lord, sekarang kultivasinya merosot ke ranah surga. Kultivasinya terus merosot turun, dan dalam sekejap dia memasuki ranah mendalam. Hanya ketika Zanfeng tidak memiliki kultivasi lagi, perubahan seperti itu barulah bisa berhenti. Akhirnya si ratu mengeluarkan api hitam dari tubuh Zanfeng. Dan pada saat itu juga, orang tidak bisa melihat jejak bekas ketampanan dan keanggunan Zanfeng lagi. Dia tampak lebih seperti orang tua, yang hidupnya sudah mendekati akhir. Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang telah kamu lakukan padaku? Teriak Zanfeng. Melihat telapak tangannya yang penuh keriput dan sangat kering hingga seperti mayat hidup, lalu merasakan tubuhnya yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, Zanfeng tahu ada sesuatu yang salah dan berteriak dengan marah. Namun setelah mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan menjadi lebih terpana, karena suaranya bahkan ikutan berubah. Itu adalah suara seorang lelaki tua yang tidak berdaya, dan kurang memiliki kekuatan apapun. Hehehe, ini bukanlah apa-apa. Aku hanya dengan paksa mengeluarkan energi sumber dan kultivasi kamu. Tapi kamu tidak perlu takut. Aku meninggalkan sedikit sumber energi, itu agar kamu menjadi orang biasa. Selama kamu memberi makan diri sendiri dengan beberapa harta, aku yakin kamu bisa hidup selama beberapa tahun lagi, balas si ratu. Si ratu dengan ringan menyipitkan alisnya, dan menunjukkan senyum yang mempesona. Tapi senyum yang begitu menghancurkan dan menyihirnya itu, saat ini bahkan lebih mengerikan daripada iblis. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Teriak Zanfeng yang sudah sangat marah. Ketika dia berteriak, dia berencana untuk menyerang si ratu lagi. Tetapi bahkan sebelum dia mengambil langkah itu, dia tersandung ke dalam api hitam. Saat ini dia tampak penuh belas kasihan, penuh kesedihan, dan sangat tragis. Sud, jangan bergerak seenaknya. Apakah kamu masih berpikir, kalau kamu adalah ahli peringkat 5 Martial Lord? Saat ini kamu adalah orang yang tidak berguna, yang bahkan tidak memiliki kultivasi sedikit pun.
Jika itu bukan aku, kamu akan jatuh dari langit sekarang, dan kamu akan dihaluskan menjadi pasta daging, ucap si ratu mengingatkan. Menjerit, Zhan Feng benar-benar merasa kesakitan. Dia memiliki dorongan untuk bunuh diri saat dia melolong di udara. Dia berteriak dengan suara kecil dan tak berdaya. Hanya teriakan belaka, suaranya saat ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk itu. Apa katamu? Oh, jadi kamu tidak ingin aku melindungimu. Jadi kamu berharap ingin mati, ucap si ratu. Setelah mendengar teriakan Zhan Feng, si ratu tersenyum manis, dan kemudian berkata, "Itu tidak masalah, aku akan mengabulkan keinginan kamu," tambahnya. Wush! Setelah berbicara, si ratu menarik kembali semua api hitam yang menyegel area Zhan Feng berada, dan dia langsung kehilangan kemampuannya untuk tetap berada di udara. Dengan teriakan kaget dan ketakutan saat berjuang dengan tubuhnya yang lumpuh, dia pun segera jatuh dari udara. "Tuan Zhan Feng!" teriak antek-anteknya. Ketika mereka melihat Zhan Feng jatuh dari langit, antek-anteknya semua bangkit dan ingin menangkapnya. Suara mendesing. Namun sebelum membiarkan mereka bersentuhan dengan Zhan Feng, api hitam di tubuh si ratu melonjak lagi, dan membungkus mereka semua di dalamnya. Menjerit. Segera setelah itu, mereka yang berada di ranah dewa bela diri berteriak kesakitan. Seperti halnya Zhan Feng sebelumnya, mereka merasakan sakit karena energi sumber dan kultivasi mereka telah disedot. Seperti peristiwa sebelumnya yang terjadi pada Zhan Feng, mereka awalnya adalah pemuda yang bersemangat, dan dalam sekejap mereka dengan cepat menjadi orang tua dengan rambut putih dan abu-abu, yang hidupnya terus-menerus dalam bahaya. Gubrak-gubrak-gabruk. Setelah energi sumber mereka disedot sepenuhnya, si ratu tidak membunuh mereka. Justru sebaliknya, dia hanya menjatuhkan mereka ke tanah. Dengan ketinggian yang sempurna, meskipun itu akan mematahkan beberapa tulang mereka, tapi mereka tidak akan mati. Itu adalah tugas yang mudah jika si ratu ingin membunuh mereka. Tapi itu adalah hal yang tidak ingin dia lakukan. Dan malah sebaliknya, dia meninggalkan mereka untuk tetap menghirup udara segar. Mereka yang telah melihat ini dapat mengatakan bahwa, ini adalah kekejaman yang sejati. Semua orang merasa kaget, ini ketika mereka menyaksikan hal seperti itu. Bukan saja mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun, mereka bahkan merasa benar-benar sangat ketakutan. Roh dunia dari Asura Spirit World benar-benar terlalu tanpa ampun. Meskipun dia memiliki penampilan yang begitu indah yang mirip dengan peri, serta bisa menggerakkan hati seseorang, tetapi ketika dia mulai bertindak, maka dia akan mengabaikan metode apa yang dia gunakan. Dia sebenarnya telah secara paksa mengekstraksi sumber energi dan kultivasi mereka. Apalagi mereka yang telah mengalaminya secara pribadi. Jika seseorang mendengar hal seperti itu, rasa dingin akan meresap ke dalam tulang mereka. "Ratu, kamu bahkan tampak mendominasi daripada yang aku kira," ucap Chu Feng. Pada kenyataannya, bahkan sebagai tuan dari si ratu, Chu Feng tidak bisa untuk tidak menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sudah menyinggung orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal saat itu di puncak berkabut, tapi itu belum mencapai tingkat di mana mereka benar-benar akan menjadi musuh. Setidaknya dalam situasi publik dengan orang luar, orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal tidak akan berani berbuat lebih banyak kepada Chu Feng. Tetapi sekarang, itu benar-benar sangatlah berbeda. Ketika si ratu dengan paksa mengubah Zhan Feng menjadi kondisinya saat ini, itu telah menunjukkan bahwa dia tidak lagi menempatkan Kepulauan Eksekusi Abadi di matanya. Dengan bantuan si ratu, Chu Feng dan Kepulauan Eksekusi Immortal benar-benar seperti air dan api, dan keduanya tidak bisa hidup berdampingan secara damai di dunia yang sama. Mulai hari ini, kemungkinan besar setiap kali dia bertemu orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka akan bertemu dengan pedang mereka masing-masing untuk bertarung sampai mati. Meskipun begitu, Chu Feng tidak menyalahkan si ratu. Lagi pula, dia dan Kepulauan Eksekusi Immortal ditakdirkan untuk menjadi seperti itu. Jadi tidak ada banyak perbedaan, bahkan jika adegan itu datang sehari lebih cepat ataupun sehari lebih lambat.
Terutama setelah kejadian di puncak berkabut, maka sudah mungkin bahwa Kepulauan Eksekusi Immortal telah menulis namanya pada daftar orang yang harus dihabisi. Ratu, cepat ambil barang-barang yang ada pada mereka. Chu Feng tiba-tiba berkata. Wush! Ratu pun tidak mau lengah. Dengan kehendaknya, dia menyedot semua kantong penyimpanan dan harta karun dari tubuh mereka. Salah satu item yang paling menarik perhatiannya, itu adalah persenjataan kerajaan Zanfeng yang tidak lengkap. Setelah melumpuhkan Zanfeng dan yang lainnya, si Ratu dan Chu Feng merampas kekayaan mereka di depan umum. Kesini, ucap Chu Feng. Setelah mengumpulkan semua barang, dia memberikannya kepada Chu Feng. Kemudian dia mengangkat wajahnya sedikit, dan berkata dengan bangga. Bagaimana dengan itu? Aku telah melakukan pekerjaan yang cukup bagus kan? Hehehe, ucap si Ratu. Bukannya cukup bagus, tapi juga pekerjaan yang sangat indah, balas Chu Feng sambil mengangguk memuji. Hahaha, siapa dulu dong? Ucap si Ratu yang merasa lebih senang setelah mendengar pujian Chu Feng. Dengan senyum manisnya, dia berjalan ke gerbang roh dunia, dan dia hanya meninggalkan rasa takut yang mendalam kepada orang banyak. Setelah si Ratu kembali ke tubuhnya, Chu Feng menyingkirkan persenjataan kerajaan Zanfeng yang tidak lengkap, beserta harta dari antek-anteknya. Tapi hanya ada satu hal yang tidak disingkirkannya, dan itu adalah persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Karena Zanfeng telah mengambil persenjataan ini dari Chunwu, maka Chu Feng secara alami harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Senior Chunwu, tidak terlalu nyaman untuk berbicara di sini. Mari kita cari lokasi yang nyaman, kata Chu Feng, itu setelah mengembalikan persenjataan kerajaan Chunwu yang tidak lengkap kembali padanya. Setelah menyingkirkan persenjataannya, Chunwu segera mengangguk. Pada saat itu juga, wajahnya tak nampak terlalu bagus. Dia juga tampaknya agak takut oleh Ratu dan Chu Feng. Wush! Setelah itu, keduanya melompat maju dan melarikan diri meninggalkan para pengamat. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena mereka tidak bisa benar-benar pergi. Tetapi mereka juga tidak bisa tinggal di sini. Mereka hanya bisa berdiri di tempat dengan wajah kosong. Mereka memandang Zanfeng dan yang lainnya, yang sebelumnya memiliki suasana yang sangat luar biasa. Namun sekarang mereka tidak memiliki sedikit pun kultivasi, dan bahkan beralih dari penampilan muda menjadi tua. Kehidupan mereka terus-menerus dipertaruhkan, dan ketika mereka menyaksikan, semua orang memiliki emosi yang sangat rumit. Meskipun orang yang telah mengubah Zanfeng dan yang lainnya menjadi keadaan mereka saat ini adalah roh dunia Asura, yaitu si Ratu, tetapi di mata mereka, orang yang sebenarnya melakukan itu adalah benar-benar pria muda bernama Wu Qing. Bagaimanapun juga terlepas dari seberapa kuat roh dunia itu, dia harus mendengarkan perintah Wu Qing. Karena sebelumnya, banyak orang yang menyatakan keraguannya terhadap Wu Qing. Tapi sekarang, setelah melihatnya secara pribadi, mereka sama sekali tidak berani curiga lagi. Mereka sekarang tahu, bahwa Wu Qing tidak hanya sekuat rumor yang dikatakan, bahkan dia juga sangat menakutkan. Paling tidak, mereka yang secara pribadi telah menyaksikan semuanya memutuskan, bahwa di dalam hati mereka, kecuali benar-benar sangat diperlukan, mereka sama sekali tidak dapat menyinggung pemuda yang bernama Wu Qing itu. Itu dikarenakan dia adalah orang yang sangat kejam, yang tidak takut pada apapun. Jangankan mereka, Wu Qing bahkan berani melumpuhkan Zanfeng, yang merupakan seorang jenius yang memiliki status luar biasa. Di saat kerumunan merasa ketakutan yang mendalam pada apa yang dilakukan Chu Feng, dia telah membawa Chunwu ke daerah yang agak terpencil. Hanya ketika dia tidak melihat jejak orang lain lagi, dia meletakkan formasi penyembunyian dan menyembunyikan diri di dalam. Meskipun Chu Feng memiliki ekspresi yang sangat acuh tak acuh mengenai kondisi Zanfeng dan yang lainnya, itu tidak menunjukkan bahwa ia tidak menyadari betapa seriusnya situasi saat ini. Jika orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal mengetahui hal itu, mereka akan merobek Chu Feng menjadi berkeping-keping. Dan kemungkinannya akan memasang poster buronan di seluruh wilayah Laut Timur, itu bukanlah sesuatu yang mustahil bagi mereka dengan kekuatan yang mereka miliki. Junior Wu Qing, ini salahku.
Jika itu bukan untuk aku, kamu pasti tidak akan, Aku juga tidak tahu apa yang terbaik untuk sekarang ini. Aku khawatir, bahkan Miss Tipik tidak dapat melindungi kamu. Bagaimanapun juga ini adalah, bagaimana kalau kamu meninggalkan wilayah Laut Timur? Karena kalau tidak, jika melihat pengaruh yang dimiliki Kepulauan Eksekusi Immortal, aku sangat takut bahwa, ucap Chunwoo. Pada saat itu, wajah Chunwoo dibanjiri dengan kekhawatiran. Gadis yang begitu berani dan hebat ini, sekarang dia benar-benar menjadi panik. Karena dia tahu betul, bahwa Chu Feng telah memicu bencana. Senior Chunwoo, kamu tidak perlu takut. Bagaimana kalau akan aku tunjukkan sesuatu yang menarik? Balas Chu Feng. Berbeda dengan kekhawatiran Chunwoo, wajah Chu Feng tampak sangat tenang. Apa itu? Tanya Chunwoo yang merasa bingung dengan kata-kata Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng yang menggunakan topeng transformasional dan mengubah wajahnya, dia kembali ke penampilan aslinya. Junior Wooking, kamu, seru Chunwoo. Chunwoo sangat tercengang ketika dia melihat Chu Feng pada saat itu. Dia bahkan terlihat sedikit bingung. Hehehe, Senior Chunwoo, sejujurnya saja, nama asliku adalah Chu Feng, dan ini adalah wajah asliku. Barusan saja orang yang melumpuhkan Zan Feng adalah Wooking, dan orang yang perlu menghadapi Kepulauan Eksekusi Abadi juga, dia adalah Wooking. Maka dari itu, Wooking tidak ada hubungannya dengan aku, Chu Feng, jawab Chu Feng. Alasan mengapa dia menunjukkan penampilannya yang sebenarnya kepada Chunwoo adalah, itu hanya untuk membuatnya tenang. Dia tidak ingin Chunwoo merasa bersalah di dalam hatinya. Sebenarnya aku sudah menduga, bahwa Wooking bukanlah nama aslimu. Selain itu, aku juga yakin bahwa kamu sangat mungkin telah mengubah penampilanmu. Tapi apapun yang terjadi, aku tidak menyangka kalau kamu akan lebih muda dari yang aku kira. Ucap Chunwoo. Meskipun kekhawatiran Chunwoo memang sedikit berkurang, tapi guncangan di wajahnya telah mencapai titik yang ekstrim. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.